تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa, rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terkait dengan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kehidupan mereka ahlu suffa bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Abu Hurairah bercerita terkait dengan keberadaan beliau di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau itu kadang bersandar di atas bersandar di atas perutnya karena lapar, dan kadang beliau mengikat batu di perutnya karena kelaparan. Jadi ikat batu itu supaya terasa kenyang gitu. Jadi suatu hari kata Abu Hurairah, saya duduk di jalan yang orang-orang keluar di situ. Ya. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berlalu. Maka Abu Hurairah langsung bertanya kepada Abu Bakar tentang sebuah ayat dari Al-Quran. Ya. Dan sebenarnya Abu Hurairah bertanya supaya dia bisa menjadi kenyang dengan itu. Tapi Abu Bakar berlalu dan tidak melihat hal itu kepada Abu Hurairah. Tidak melihat tanda kelaparan sehingga Abu Bakar tidak menawarkan apapun tentang itu. Juga berlalu Umar radhiyallahu taala anhu, sama. Umar juga seperti itu. Tapi subhanallah, mereka kondisi seperti ini pun masih bertanya tentang ayat, tentang ilmu. Kemudian kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW berlalu melewatiku. Maka Rasulullah tersenyum ketika melihat Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, wa arafa ma fi nafsi wa ma fi wajhi. Dan Rasulullah tahu apa yang di wajahku, apa yang ada pada diriku. Jadi dari tanda melihat Abu Hurairah seperti itu, Nabi tahu bahwa ini Abu Hurairah sedang kelaparan. Ya. Karena Nabi berkata kepadanya, ya Abahir, wahai Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, labbaika ya Rasulullah. Siap menjawab perintahmu ya Rasulullah dengan segala kesiapan. Kata beliau, ilhaq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikutlah denganku. Maka Rasulullah berlalu diikuti oleh Abu Hurairah. Lalu Rasulullah masuk ke rumahnya, lalu minta izin kepada keluarganya untuk ada tamu yang mau masuk, diizinkan untuk Abu Hurairah. Maka masuklah Rasulullah ke rumah, dan beliau dapati ada satu bejana berisi susu. Beliau dapati satu bejana berisi susu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, min aina hadzal laban? Dari mana susu ini? Jadi Rasulullah itu kalau ada yang kirim makanan atau minuman ke rumah beliau, itu beliau pasti tanya, itu asalnya dari siapa? Maksud pemberiannya apa?
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak boleh beliau makan dari sedekah, tidak boleh makan dari zakat. Itu dari kekhususan seorang nabi. Nabi hanya boleh makan dari hadiah, makan dari hadiah. Maka keluarganya di dalam berkata, ahdahu laka fulan atau fulana. Keluarganya berkata itu susu si fulan atau fulana yang menghadiahkan untukmu. Nah, jadi ini sudah jelas ya, hadiah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari kehidupan Nabi ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat itu tahu kondisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhidmat untuk beliau. Mereka tidak diminta sesuatu pun para sahabat melakukan hal yang selayaknya. Iya. Itulah kehidupan generasi pertama di tengah umat ini. Saling menguatkan, saling bahu-membahu, dan saling pengertian. Kemudian dikatakan setelah itu Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah, ya Bahir, dijawab lagi oleh Abu Hurairah, labbaika ya Rasulullah, siap dengan segala kesiapan ya Rasulullah, menjawab perintahmu. Kata beliau, ilhaq ila ahli suffa, pada li. Kata Nabi, pergilah kamu kepada ahli suffa, lalu panggil mereka untuk menghadap kepadaku, untuk datang. Iya. Kemudian Abu Hurairah berkata, ahli suffa itu tamu-tamu yang masuk ke dalam Islam. Yang mereka ini tidak punya keluarga, tidak ada hartanya, ya, dan tidak ada seorang pun yang menghidupi mereka. Dan Nabi itu biasanya kalau datang sedekah atau zakat, beliau tidak makan darinya, tidak mengambil apapun, langsung dikirim ke ahli sufa. Tapi kalau datang kepada beliau hadiah, maka hadiah itu dikirim ke ahli sufa, tapi Nabi juga ambil darinya kalau memang itu hadiah. Iya. Dan Nabi mempersyirikatkan mereka di dalam memakannya. Jadi ketika Nabi bilang kepada Abu Hurairah, panggil ahli suffa, ini langsung menjadi tidak enak bagi Abu Hurairah. Ya. Tidak enak bagi Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, ini susu dengan satu bejana ini untuk ahli suffa. Ya Rasulullah, ahli suffa banyak ya. Kata Abu Hurairah, saya yang paling berhak untuk minum dulu dari susu ini supaya saya bisa menjadi kuat dengannya. Iya. Jadi biar dulu saya minum, nanti kalau mereka datang saya akan beri kepada mereka. Supaya saya bisa nyambung dengan susu ini. Iya. Tapi ketika datang perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ketaatan harus dijalankan. Maka Abu Hurairah pun mendatangi ahli suffa memanggil mereka. Ahli suffa pun datang, minta izin, ya, pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengambil tempat duduk mereka di rumah. Baik. Jadi setelah mereka masuk, langsung ngambil posisi duduk dari rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau berkata, wahai Abu Hurairah, ya Bahir. Abu Hurairah kembali menjawab, labbaika ya Rasulullah, siap dengan segala kesiapan, wahai Rasulullah. Kata beliau, khud fa'atihim, ambil bejana itu lalu beri kepada mereka. Iya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu,
Saya pun menjawab, saya pun mengambil bejana tersebut, kemudian memberi orang per orang, sampai kemudian orang itu minum sampai dia sangat kenyang, sangat puas. Setelah itu bejananya dikasih lagi ke Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah beri ke orang lain, minum lagi sampai dia puas. Terus diberi lagi bejana itu ke Abu Hurairah. Ya, terus diberi lagi ke orang lain, minum sampai puas. Ya, terus seperti itu sampai berhenti kepada Nabi SAW, dan semua dari ahli sufa yang hadir di situ itu sudah puas dengan minum. Ya, sudah puas dengan minum. Jadi ini sebenarnya etika ya. Kenapa bukan Abu Hurairah yang pertama minum? Ya, kata Nabi, dan Abu Hurairah di sini posisinya orang yang memberi minum kepada orang lain. Dan Nabi SAW menjelaskan etika dan adab. Sakil qaum akhiruhum syurban. Orang yang memberi minum kepada satu kaum, maka dia yang paling terakhir minumnya. Yang paling terakhir minumnya. Ya, etikanya gitu ya, kalau kita kasih minum ke orang dulu, nanti kita terakhir. Ya jangan kita minum dulu, nanti lebihnya kasih orang. Ya. Tapi etikanya, kalau kita memberi minum, nah kita paling terakhir. Jadi sudah selesai semuanya minum, sampai bejana kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengambil bejana itu, lalu meletakkan bejana itu lagi ke tangan Abu Hurairah. Mengambil bejana itu ke tangannya, lalu Nabi melihat kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian Nabi tersenyum. Nabi berkata, "Ya Abahir." Kata Abu Hurairah, "Labbaik ya Rasulullah." Siap dengan segala kesiapan menjawab perintahmu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, "Tersisa saya dan engkau saja wahai Abu Hurairah." Kata Abu Hurairah, "Sadaqta ya Rasulullah." Benar ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, "Uq'ud tashrab." Kata Nabi kepada Abu Hurairah, "Duduklah." Kemudian minum. Iya. Duduk, kemudian minum. Maka kata Abu Hurairah, saya pun duduk lalu minum. Kemudian Nabi masih berkata, "Ishrab." Minum Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, "Terus saya minum." Dan Nabi terus berkata, "Minum wahai Abu Hurairah." Terus Abu Hurairah minum sampai Abu Hurairah berkata, "La walladhi ba'athaka bil haqq ma ajidu lahu maslakan." Kata Abu Hurairah, "Demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran ya Rasulullah, ini susunya tidak ada lagi tempat di dalam diriku." Jadi susunya ini sudah tidak ada tempatnya, ini sudah full. Nggak bisa lagi masuk. Tidak ada lagi tempatnya. Iya. Maka diberilah bejana itu kepada Nabi SAW. Lalu pahami Allah, Nabi memuji Allah, berkata Alhamdulillah, bersyukur atas nikmat Allah. Wasamma, dan beliau membaca Bismillah. Wasyarib al-fadlah. Kemudian Nabi meminum sisanya. Nabi meminum sisanya. Dan ini dari kerendahan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kepala negara, seorang Nabi, minum paling terakhir dan minum sisa dari apa yang diminum oleh para sahabat radhiyallahu taala anhu. Ya, bulan Ramadan ini itu adalah bulan untuk seorang itu memperbaiki diri dengan akhlak yang mulia. Dan kita lihat ya adab-adab, akhlak dan etika dari kisah ringkas ini itu terlihat di tengah para sahabat. Abu Hurairah yang kelaparan, walaupun sangat lapar, dia nggak bilang kepada Abu Bakar dan Umar yang lebih dahulu melewatinya, "Saya kelaparan, tolong beri makan." Dan mereka ada kekuatan menahan diri. Dan terdapat dari kebaikan akhlak Rasulullah itu sedalam melihat orang. Jadi kadang untuk orang yang perlu,
itu Nabi sudah bisa mengetahui atau memperkirakan bahwa orang ini perlu. Dan diberikan langsung sebagaimana keperluannya. Dan adab dalam jamu tamu telah kita terangkan bahwa orang yang memberi minum kepada satu kaum itu adalah orang yang paling terakhir minum. Dan ini semuanya dari ketinggian akhlak, adab dalam Islam. Itu ada di dalam ibadah-ibadah agung. Seperti sholat 5 waktu, puasa, ada zakat, pada haji. Yang harusnya kita bergembira akan hal tersebut. Iya. Dan di dalam hadis ini juga terdapat bagaimana pengorbanan para sahabat Rasulullah SAW, ahli sufta itu, karena mereka datang sebagai tamu bukan dari penduduk Madinah, tidak ada rumahnya, tidak ada tempat tinggalnya. Mereka tinggal di masjid. Iya. Karena memang pokoknya mereka ingin belajar kepada Nabi SAW, maka pada hal-hal yang ada kekurangan, mereka menahan dan bersabar akan hal tersebut, walaupun ada kelaparan. Tapi bukan artinya mereka ini tidak bekerja atau tidak berusaha. Tapi mereka adalah orang-orang yang lebih menjadikan kebanyakan waktunya untuk hal yang dengannya mereka mempelajari Al-Quran, dekat kepada Rasulullah SAW, dan bisa melihat, mempelajari dari tuntunan syariat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Karena itu Abu Hurairah sendiri, beliau walaupun bersahabat dengan Nabi SAW hanya 4 tahun atau 5 tahun, tapi Abu Hurairah termasuk orang yang paling banyak hafalannya, paling banyak menghafal hadits dari Rasulullah SAW. Dan di salah satu masa pemerintahan dari Khulafaur Rasyidin, Abu Hurairah diangkat sebagai gubernur di salah satu wilayah karena keilmuan beliau. Jadi ini pengaruh dari belajar, dari kesungguhan. Iya. Karena seorang yang ingin mencapai kepada mutiara-mutiara mahal, dia harus menyelam ke dasar lautan. Orang yang ingin mencapai derajat tinggi, dia harus mendaki kesulitan-kesulitan. Laulal masyaqqatu sadan nasu kulluhum al-judu yuftiru wal iqdamu qattalu. Andai kata bukan karena kesusahan, rintangan, semua manusia sudah menjadi pemimpin, sudah berhasil, sudah menjadi tinggi. Tetapi itulah, orang yang dermawan kadang bisa menjadikan dia fakir, kekurangan. Orang yang pemberani kadang bisa melayangkan nyawanya. Ya, suatu akhlak yang tinggi dan mulia ada risiko-risikonya. Keberhasilan itu ada dari hal-hal yang harus kita berjuang. Sama di bulan Ramadan ini. Sebentar lagi kita akan memasuki 10 hari terakhir. Orang yang ingin mencapai di puncak dari kebaikan, dia harus mempersiapkan juga hal yang terpuncak dan tertingginya. Karena itu disebutkan di dalam hadits Aisyah di riwayat Muslim, tidak ada karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir, kesungguhan yang beliau tidak melakukan hal itu pada selainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala.